Belum selesai. Ibadah misa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Romo Patrisius Anwar Nasir. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Sebenarnya saya sudah minta untuk dicari pastor yang lain. Saya ada kegiatan ini sampai jam 5, tidak mungkin sesuai dengan waktu yang kita keluarga. Tapi keluarga minta untuk Romo sudah datang, kami menunggu. Saya juga tidak enak hati membiarkan umat menunggu begitu lama. Minta maaf atas keterlambatan ini. Tapi hari ini kita sama-sama tetap dengan gembira merayakan perayaan Ekaristi untuk mendoakan istri, mama, adik, kakak, saudari kita yang terkasih Maria Yoseba Mekalobi dan saya. Pada peristiwa 7 hari ini kita dapat menyimpan begitu banyak makna, terutama kitab suci mengajarkan kepada kita sekalian bahwa pada hari ke-7 itu Allah beristirahat dari melaksanakan segala-galanya untuk kemudian menguduskan hari itu untuk menghormati Tuhan. Kita pun di hari ke-7 kematian dari saudara kita ini, kita mau berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menguduskan saudara kita ini dan menerima dia di dalam kerajaan surga. Maka supaya doa-doa kita diakui oleh Allah, dengan rendah hati kita tunduk di hadapan Tuhan, mohon ampun atas salah dan dosa kita, supaya dilayakkan Tuhan mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Kita nyatakan sikap tobat kita dengan berdoa bersama. Saya mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada seluruh sekalian, kepada Allah Tuhan
kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 355. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada hari ini kami memperingati dan mendoakan istri, mama, kakak, adik, saudari kami yang terkasih, Maria Yosefa Metalobi Masasael, yang 7 hari lalu kau panggil menghadapmu. Ampunilah segala dosanya karena kerahimanmu yang tak terbatas. Terimalah hamba-Mu ini dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam persekutuan dengan para kudus-Mu. Anugerahkanlah juga kekuatan dan ketabahan kepada kami, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka mendapatkan penghiburan dari-Mu sendiri, serta doa-doa kami semua. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Duduk mendengarkan bacaan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum menyadar apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa, terimalah persembahan umat-Mu.
Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat malam semua. Sibuk saya coba masing-masing ya tangannya telapak tangan biar lebih baik dari semua saya. Baik, ya. Di tulisan tangan kita itu ada tulisan huruf lupa. Ya, M, A dan M. Ada M. Ya, Ada yang tulisan MN. Ya, betul, MN. dalam bahasa Latin itu disebut biasanya di perpanjangan itu memento mori. Memento mori. Memento mori dalam bahasa Indonesia itu artinya ingatlah bahwa kamu akan mati. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Apa misalnya kalau ada yang bilang apa? Saya bilang bukan M, saya bilang AM. AM. AM itu berarti akan mati juga kan? Iya, Pak. Akan mati dan sudah maksudnya akan mati. Tapi kalau misalnya MN, maksudnya kepanjangan dari memento mori. Memento, ingatlah, kenangkanlah bahwa kamu juga akan mati. Ingat, selalu saya bilang dalam bapak saya, ada pepatah dalam bahasa Latin yang bilang yang sangat baik kepada kita. Oh, ini keras itu. Hari ini dia besok itu pasti di antara kita. Atau saya, kita semua akan mati. Tapi pertanyaannya, kalau begitu, apa gunanya sebuah kehidupan? Apa gunanya orang harus hidup? Apa gunanya orang harus lahir? Memang kehadiran secara tidak langsung akan menghantar orang kepada kematian. Maka waktu kita lahir itu kita menangis. Semua orang bilang menangis berarti mengingatkan bahwa nanti saya akan mati. Kalau kemudian kita mati, kamu dibuat sedemikian rupa supaya senyum. Ada yang mati dengan muka
supaya kita tahu orang ini dia tidak senang, dia belum senang untuk mati, dia belum mau untuk mati, dia masih mau hidup. Kasusnya begitu. Orang lagi itu tidak benar secara lain langsung dihias tuh. Siapa di antara kita yang mulai kasus dihias cantiknya mungkin dan lain. Tapi ketika mati, orang akan dihias dengan sedemikian rupa. Saya tanya, kenapa? Karena setiap dari kita ini harus berbangun kasih dalam hidup, harus saling senyum antara satu dengan yang lain, harus saling berbagi damai, sukacita di dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi kalau semakin kesini, kalau misalnya usia masih 40 ke bawah, marah-marah tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah usia 40 terus masih marah-marah, ingat, kita sudah tinggi. Sampai tertinggi ada puasa dengan muka yang marah-marah, bro. Itu bahaya. Jangan kita pergi mengharapkan tapi dalam keluarga yang saling bertengkar, dan hancur. Dalam suasana hati dengan sesama yang ada di sekitar kita itu tidak damai. Dalam kehidupan kebersamaan tidak ada kedamaian. Ini bukan cara mati yang baik. Ini arti dari kehidupan. Hidup untuk berbagi kasih. Hidup untuk berbagi damai. Hidup untuk berbagi sukacita. Maka kalau misalnya kalian datang tunggu saya lalu masih marah saat ini, ayo buka kita bersenang. Betul. Saudari kita yang mati di Maria ini, itu sudah bahagia. Jadi kita mau di antara kita ini saling ada tidak damai di dalam kehidupan kita. Harus ada damai, harus berbagi kasih, harus berbagi sukacita. Kalau seringkali itu bisa untuk menyenangkan orang-orang meninggal, reparasi bahasa Latin kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan seperti ini. Kita mentakut non hidup hanya diubah, bukan dinyatakan. Maka kematian itu tidak menghancurkan, memutuskan, memisahkan hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain. Dulu itu di dalam gereja Katolik, menikah sekali seumur hidup dan mati pun dia pun salah satu pasangan mati, pasangan yang lain itu tidak boleh menikah. Dulu itu kalau suami meninggal, istri masuk biara. Ya, dulu. Kalau istri mati, suami masuk pastor. Itu dulu kami acara di seminari Semlaki menyanyi lagu Tinale dan kamu tahu? Enggang sore Tinale, dapalia Bapak Pastor. Dapalia Bapak Pastor, hati mau jadi sustere. Dulu hukum gereja mengatakan mati pun tidak bisa menyelesaikan sebuah pernikahan dalam gereja Katolik. Dan kemudian perkembangan para pakar di dalam gereja yang ditinggalkan itu susah. Kalau meninggal muda, hari ini meninggal, tahun depan atau besok itu suami atau istri meninggal, bapak itu menderita apa lagi atau istri itu
seumur hidup sendiri. Maka dirilah hanya pernikahan yang bisa memisahkan dua pernikahan. Makanya mereka bilang meninggal itu tidak memutuskan segala-galanya. Meninggal itu hanya sebuah perubahan dari hidup yang fana di dunia ini menuju hidup ilahi bersama dengan Tuhan di dalam surga. Tapi selamanya kita tetap, saya sebagai suami, dia adalah istri saya. Saya sebagai anak, dia adalah orang tua saya. Saya sebagai mama, dia adalah anak saya. Itu tetap terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus terus berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita yang hidup wajib mendoakan mereka. Kita yang hidup harus melaksanakan tugas-tugas kita untuk membuat mereka yang sudah mati itu hidup bersama Bapa. Beberapa waktu lalu saya satu video YouTube atau orang penjual bubur di Jakarta sambil menolak buburnya itu. Ini YouTuber ini tertarik dengan penjual bubur itu karena satu buat tulisan yang bagus di gerobak bubur itu. Dia sambil dorong begini cari uang, mau dapat untung dari bubur itu berapa? Kira-kira satu mangkok dapat untung sedikit begitu. Tapi yang menarik itu si penjual bubur itu menulis dengan bagus di depan gerobaknya itu, anak-anak yatim piatu makan gratis. Keren ya? Kamu dapat untung sedikit, tapi kalau makan gratis, kau yatim piatu makan gratis. Sejadi itu orang Jakarta pasti bohong dia. Pergi makan baru bilang ya saya yatim piatu, ya kan? Ya rugi. Tapi dia bilang tidak masalah. YouTuber itu datang dan buat wawancara dengan dia, ditanyakan, kenapa kamu membuat aksi seperti begini untuk masyarakat? Mengapa anak-anak yatim piatu terus makan gratis? Dan kemudian dia jawab begini, jawabannya sangat-sangat biasa. Ketika saya buat ini, saya ingat saya punya mama yang sudah meninggal dunia. Kita di dalam agama memesankan kepada kita bahwa setiap perbuatan baik yang kemudian saya persembahkan kepada mama saya itu akan menghapus dosa-dosa dari mama saya dan kemudian yang dia untuk bertindak di Tuhan. Saudaraku, doa yang baik dari dirimu itu untuk orang-orang yang sudah meninggal. Perbuatan baik yang kamu berbuat untuk sesama yang ada di sekitarmu, yang kamu persembahkan untuk keluargamu yang sudah meninggal, itu adalah sebuah perbuatan yang menyelamatkan. Mari kita saling berbagi kasih di antara kita, saling berbuat kasih dengan intensi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Mari kita saling berdoa. Secara khusus kita berdoa dalam Eucharistik ini untuk ibu kita yang terkasih yang sudah dipanggil. Dalam iman kita sama-sama percaya dengan doa-doa kita ini Allah menyelamatkan mereka. Mari dengan iman itu kita berdoa bersama-sama, minta Allah yang Maha Kuasa itu menerima saudara kita ini, mengampuni segala dosa-dosanya, supaya dia berbahagia bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan teman Roh, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, karena itu sudah ditetapkan
bersatu dalam doa-doa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam diri Yesus. Kita berdoa bagi saudara kita Maria Betalobi selesai yang telah dipanggil 7 hari yang lalu. Semoga Allah Bapa mengampuni segala dosanya dan menguruskan dia. Semoga dijanjikan Yesus kepada kita. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa melimpahkan penghiburan, ketabahan serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga harapan mereka senantiasa kuat untuk meneruskan persiaran di dunia ini. Semoga Bapa membimbing dan memberikan terang bagi kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi semua orang yang sudah meninggal dunia, atas kasih-Nya mengampuni segala dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan-Nya. Semoga mereka semua menikmati damai abadi bersama para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita yang telah diajarkan oleh dan kehendak Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sabda Allah senantiasa menjadi pegangan dan terang hidup kita. Kami mohon. Marilah kita hening, kita panjatkan doa-doa kita, kita ingat akan kaum keluarga kita yang telah dipanggil. Khusus juga kita berdoa mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Julianus Asdare, Ibu Maria Lamere, dan Ibu Darsi binti Sang Kadi. Juga mohon doa dari Marta Agita Sulardisain untuk keselamatan jiwa Allah dari Bapak tercinta Leo Sulardisain, Ibu tercinta Maria Yoseba Betalobi. Juga mohon doa dari anak-anak Mama tercinta untuk arwah Bapak tercinta Agapitus selesai. Semoga amal baktinya diterima dalam kerajaan surga. Mohon doa juga untuk Mama Faustina Ratniani luar Masih, Mama Maria Yoseba Betalobi Kalsasaya. Mohon doa untuk Bapak Barnabas Kalsasaya, untuk arwah dan istri tercinta Maria Yoseba Betalobi Kalsasaya yang telah dipanggil Tuhan. Mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Petrus Kalsasaya, Ibu Andriana Dakio, Ibu Devota Suledi, Bapak Lazarus Sarbunan, Ibu Oktavina Sarbunan, Bapak Vincentius Kohailuli, Ibu Marieta, Bapak Sebastianus Asdare, Mama Sebastiana Seri, Bapak Moses Sumanik, Mama Ulita Nasasaya, Kakak Oliva Sumanik, Bapak Yohanes Sulardisain, Kakak Robertus Asdare, Kakak Emiliana Seri, Kakak Kristina Asdare yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengampuni salah dan dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan surga. Amin. Allah Bapa, Putra-Mu telah bangkit dari kematian dan menjadi penuntun hidup kami di dunia ini. Kabulkanlah doa-doa kami khususnya bagi Ibu kami dan selesai yang 7 hari lalu sudah menghadapkan. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ke dalam kasih dan keimanan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam rupa roti dan anggur.
Berdoalah saudara-saudariku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kembali istri, mama, saudari kami yang terkasih Maria Yosefa Mitologi Milsasail 7 hari yang lalu. Berkenanlah menolong saudara kami ini agar sekarang boleh berbahagia dalam kerajaan surga. Dalam Ekaristi Kudus ini kami mengenakan kembali kurban Kristus di kayu salib untuk keselamatan kami. Semoga Engkau sekarang ini juga menganugerahkan keselamatan abadi bagi saudara kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbuka bagi kami harapan akan kebangkitan dunia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang menyemani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan takbir dan tinia bernyanyi. Puji syukur nomor 394. Kudus,
Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku dan perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kalinya makan roti dan minum dari piala ini, wafatmu kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Katedral Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Maria Yosefa Metalogi Belsasai yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus mereka semua yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Kenakan semua orang yang telah berpulang dalam iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya kerajaan. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut acara ilahi, marilah kita satukan semua doa dan harapan kita, secara khusus harapan akan kebangkitan dan keselamatan dari Ibu Maria Yosefa Bertolomeu Bersasai ini, dengan doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dalam memberi damai sepanjang hidup kami, dan kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah yang gerejamu, dan berilah kami damai persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Puji syukur nomor 415. 415. Anak Domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Inilah anak domba Allah, Dia yang sudah datang menyelamatkan Ibu Maria Yosefa Bertolomeu Bersasai, Dia yang akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, tubuh dan darah Kristus mengangkat kita sampai hidup dalam Allah. Mohon perhatian umat. Yang diperkenankan menerima komuni adalah umat Katolik dan umat yang sudah dibaptis secara Katolik. Bagi umat yang belum menerima komuni, perkenankan untuk menerima akad dengan menjalankan kedua tangannya di sisi dada. Terima kasih.
dombamu. Panginoon menikmati umat balang-balangmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kawan kawan yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, ambil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Putus tali Sion, jangan patah di kabar. Jangan kabar Suara. Sion, apa rasa di dada? Kuat di tulang Sion, kurang kuat di dulang. Kalau ada Sion, minta adik mama pulang. Siapa Maria, siapalah? Dengar mama susah, kata mau putus jantungnya. Mama Tamele Gunung Tanjung, mari pulang dulu, biar bapak dan pak saudara dong. Belah kiri kanan ada saudara, sing sama manis, sing sama jual. Mama saya mau lihat siapa. Dengarkan mas putus jantungnya.
hidup berbahagia. Kami mohon anugerahkan damai dan kebahagiaan abadi bagi istri, mama, saudari kami yang terkasih Maria Yosua tolong Sasai. Dia telah menghadapi 7 hari sekarang menikmati kemuliaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ada pengumuman? Silakan dulu semua. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Pertama-tama saya mewakili dari Ketua Lingkungan kita, Bapak Siril Soja, yang ketepatan pada malam hari ini tidak dapat hadir bersama kita dikarenakan bekerja. Jadi beliau berhenti di dalam. Sedikit pengumuman untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada umat semuanya dari pihak keluarga juga yang sudah datang menghadiri misa arwah untuk keluarga saudara kita Bapak Nansius. Jadi pada malam hari sedikit kurang banyak ya dari hari-hari sebelumnya, yang mungkin di hari kesempatan nantinya misa lingkungan selanjutnya bisa lebih banyak lagi. Mungkin itu saja yang diumumkan. Terima kasih juga untuk Romo kami, Romo Patesius yang sudah jauh-jauh datang dari Bogor menyempatkan waktunya untuk memberikan komuni misa pada malam hari ini. Mungkin sekian. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat sedih dengan mendengar lagu yang terakhir lagu ini bagus. Tapi sebelum viral dan kisah kita ini, saya mau bilang dan sampai Yesus Jakarta untuk kita semua. Lagu yang kita tulis adalah lagu yang khusus dinyanyikan oleh tradisi dan adalah lagu yang tidak layak dinyanyikan. Jadi kalau misalnya lagu yang bersifat duniawi, tidak memberi hormat dari keluarga yang bawah, saya ingin saya sudah menjadi perhatian kita supaya kemudian Tuhan tidak tidur kita semua. Setelah itu bisa supaya saya biarkan orang nyanyi atau ini dalam karisma. Tapi saya sangat menghargai bahwa keluarga mengungkapkan rasa cintanya kepada mama yang sudah meninggal dunia. Terima kasih atas hatinya. Semoga ini menjadi pengalaman yang berarti untuk kita semua. Karena gereja itu tapi ada lagu khusus yang khusus untuk misa dengan lagu khusus. Sama dengan tadi waktu mau antar bacaan di sini mereka jelas lagu persembahan sendiri, antar bacaan sendiri, ya kan? Lagu penutup sendiri. Biasanya saya kalau bisa di Tanimbar itu paling senang. Ketika mereka menyanyi, saat menyanyi itu adalah kesempatan yang baik untuk hidup. Kenapa? Orang Tanimbar itu kalau nyanyi, dia nyanyi Tuhan kasih kita kami itu kalau di terus bukan lain dia nyanyi Tuhan kasih kami makanya paling lama 3 menit 2 menit. Itu bisa 5 menit sampai 10 menit. Itu kesempatan baik untuk hidup. Lagu ketiga bukan berarti dibuat pelan, dibentukkan lambat. Karena terkasih kami itu penciptanya itu adalah pasararu orang Manado.
di dunia. Dia akan menyentuh keresahan lagu-lagu Manado itu. Orang Manado itu tidak ada orang Manado yang misalnya dan orang Manado berkata kuat harus dibilang nyanyi sekuat. Tuhan kasihanilah kami. Kamu bayangkan itu, kamu tahu ya, saya didekati saja rasa kita Tuhan jauh sana itu, tidak dengan kita. Lain kali itu, semangat. Wah, ternyata, ya palingnya pada libatnya tadi putih dah. Aku cuma tadi berbobot apa kita tadi bang. Sifatnya itu sama, kayaknya itu sama di bobot. Jadi tadi berbobot nih, ya. Ini sekedar menutupi kesalahan kalian tadi sudah lama. Dan marilah kita menutup presentasi kita ini. Tuhan bersamamu. Yang kuasa mengerahkan keselamatan abadi bagi Ibu Maria Yosefa Petalogi dan Sasai. Tuhan itu hadir lalu. Dan kita sekalian secara terus keluarga ditinggalkan, dilindungi, dididik, dan diberkati dan berkat surgawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini, misa untuk kemenangan 7 malam setelah meninggalnya Ibu Maria Yosefa Petalogi dan Sasai sudah selesai.